Halo guys, kembali lagi bersama saya. Pada kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang teks eksplanasi. Media yang saya gunakan kali ini yaitu menggunakan Padlet. Kalian bisa search saja di Google, di browser kalian. Ini klik, nanti kalian akan diminta untuk login terlebih dahulu dan akan tiba di halaman seperti ini. Langsung saja eksplanasi. Mari belajar tentang teks eksplanasi bersama-sama. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi juga sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Kemudian apakah tujuan teks eksplanasi? Sesuai dengan pengertiannya, teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Apa saja ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Dan yang terakhir, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Untuk memahami teks eksplanasi, kita harus mengetahui apa saja kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kasual dan waktu, terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja material dan rasional, dan bersifat informatif. Lalu apa saja struktur teks eksplanasi? Teks eksplanasi mempunyai 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua yaitu deretan penjelas, berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Dan yang terakhir, interpretasi. Interpretasi yaitu teks penutup. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada di dalam teks tersebut. Saya sudah memberikan contoh teks eksplanasi. Kalian bisa mengaksesnya melalui klik link di bawah di description box. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang teks eksplanasi dengan mengakses Padlet saya atau kalian bisa membuka referensi yang lain. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan Padlet ini. Pertama, kita kembali ke halaman yang sebelumnya. Klik buat Padlet. Pilih tema kalian yang kalian suka. Bahas mau yang mana, kita coba saja yang di link. Ini halaman kita masih kosong. Untuk menambahkan, klik di pojok kanan bawah ini, klik, kita beri judul. Untuk menambahkan lagi, kalian bisa klik lagi. Selain itu, kalian bisa menambahkan foto, web, atau link. Kalian juga bisa mengupload berkas atau video. Banyak pilihan di sini.
yang bisa kalian unggah di Padlet kalian. Untuk ini, untuk judul masih default dari sana. Untuk mengubahnya kita klik tanda modif ini, setting ini. Sebentar. Biar untuk judul kita edit. Nah, itu untuk keterangan di bawahnya. Untuk menambahkan ikon di samping judul ini, bisa kalian pilih apa saja, bebas sesuai keinginan kalian. Untuk membagikan link Padlet, tinggal kalian salin ke clipboard, kemudian share. Untuk font bisa kalian ganti sesuka kalian, warna bisa juga, wallpaper bisa kalian pilih menggunakan warna atau foto atau wallpaper kalian sendiri sesuka kalian. Jangan lupa untuk simpan. Sekian penjelasan dari saya, singkat saja. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut, kalian bisa mencobanya sendiri atau lihat video tutorial lainnya di YouTube. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.